Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan yang berkaitan dengan ujian. Jadi kita akan membahas soal-soal tipikal ujian, baik untuk ujian sekolah maupun untuk UTBK. Ya. Sekarang kita akan mulai. Yang pertama, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas di sebuah planet dengan percepatan gravitasi tetap. Kecepatan peluru ditunjukkan oleh grafik seperti pada gambar. Pernyataan yang benar adalah, pertama yang ditanyakan adalah peluru mencapai posisi tertinggi sebesar 160 meter. Nah, posisi tertinggi karena ini grafiknya adalah grafik V terhadap T. Maka posisi atau jarak yang ditempuh atau ketinggian yang ditempuh itu adalah luas daerah di bawah ini. Jadi kalian perhatikan luas daerah di bawah ini yang akan kita hitung, ya. Jadi H itu sama dengan luas daerah, sama dengan setengah alas kali tinggi, sama dengan setengah alasnya adalah 4 sekon, ya. Alasnya 4 sekon dan tingginya adalah 40. Jadi ini adalah 80 meter. Jadi ini pernyataan yang pertama salah. Ya. Nah, kemudian perpindahan peluru dari selang waktu 0 sampai 8 detik adalah 160 meter. Ini dari sini sampai ke sebelah sini. Ya. Nah, kalau kita lihat daerah di bawah kurva ini yang di atas dengan daerah bawah kurva yang di bawah ini luasnya sama. Nah, karena yang ditanya adalah perpindahan, maka yang di atas sumbu X ini kita anggap positif, yang di bawah negatif. Ini luasnya sama, yang ini 80, di bawah juga 80. Maka perpindahannya itu atau delta S-nya itu adalah 80 kurangi 80. Itu sama dengan 0. Jadi ini juga salah. Ya. Nah, kelajuan peluru ketika kembali mencapai titik penembakan. Kelajuan peluru itu ketika sampai di sini. Di ujung di sebelah sini. Ya. Kembalinya besar, kecepatannya akan sama. Ini 40, maka pas kembali juga akan 40. Hanya arahnya yang berbeda. Yang pertama itu arahnya ke atas, ke sana. V0 itu ketika dia kembali arahnya ke sebelah bawah. Tapi besarnya ini sama. Ya. Ini V-nya V0, V aksennya juga akan sama dengan V0. V0-nya 40, maka kelajuan peluru ketika kembalinya bukan 0 meter per sekon, tapi ini 40 meter per sekon. Ketiga salah. Nah, sekarang panjang lintasan. Hati-hati, kalau yang kedua tadi perpindahan peluru, yang sekarang panjang lintasan. Ya. Kalau panjang lintasan, maka luas daerah di bawah kurva kita jumlahkan. Ya. Nanti luas daerah di bawah kurvanya kita jumlahkan. Dari 3 sampai 6. 3 itu kira-kira di sini. Ya. Sampai 6. 6 juga ini 2, 4, ini 6. 6 di sini. Ya. Maka luas daerah yang kecilnya ini adalah 1 kali 20. Ya. Berarti yang kecilnya luas segitiga kecil itu sama dengan, kan dari 3 sampai 4 itu setengah,
kali 1 kali 10 sama dengan 5. Luas segitiga besarnya setengah kali 2 dikalikan 20. 40 kali 5. Ini sama dengan 20. Jadi kalau dijumlahkan ini 25 meter. Jadi ini juga salah. Percepatan rata-rata peluru pada selang waktu 0 sampai 8 sekon. Percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata itu adalah selisih. Jadi A rata-rata itu adalah V akhir kurangi V awal dibagi delta T. Maka V akhirnya adalah minus 40 minus 40 per delta T. Delta T-nya ini adalah 8. Maka sama dengan minus 10 meter per detik kuadrat. Oh, kalau gitu Pak, salah semua. Nah, ada yang kemungkinan ini salah adalah ininya. Di sini bukan 3, harusnya ini 2. Kalau di sini 2, maka nanti luas atasnya 20, luas bawahnya juga 20, maka ini hasilnya akan 40 meter. Oke. Jadi panjang lintasan peluru selang 2 sampai 6. Nah, itu yang 4. Oke, berikutnya apa-apa. Pada sebuah dinding tegak terdapat sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 3 meter. Segitiga. Seandainya segitiga tersebut dilihat, salah satu sisi membentuk sudut 30 derajat. Jadi begini, ini segitiga sama sisi ini 30 derajat, yang ke sini juga ini sama sisi. Nah, karena ini 30 derajat, yang ini adalah 60 derajat kan, karena segitiga sama sisi ini 60 derajat. Ini juga sama 60 derajat. Ini 3, ini 3, ini 3. Satuannya meter. Nah, seandainya segitiga tersebut dilihat oleh orang yang berada di dalam pesawat yang bergerak horizontal, jadi ini ada seorang yang bergerak horizontal, V ke sana, maka ternyata luas segitiga tersebut, katakanlah ini L aksennya, itu atau A aksennya, itu sama dengan 1,8 meter persegi. Ditanyakan berapakah V-nya. Oke, sekarang kita lihat A0-nya berapa? A0 itu sama dengan setengah alas kali tinggi, karena ini bentuknya segitiga. Alasnya berapa? 3. Setengah kali 3 kali T. T itu adalah tingginya ini. Tingginya ini. Ini yang saya kasih biru ini tingginya. Berapa besar tingginya? Tingginya itu adalah 3 kali sinus 60 derajat. Ini 60 derajat, ini 3 panjangnya, sisi miringnya. Jadi ini adalah setengah
kali 9 kali setengah akar 3. Jadi ini 9/4 kali akar 3. Ya. Nah, bagaimana rumus luas? Karena yang berubah itu hanya panjang yang tegak lurus atau sejajar dengan gerak si pesawat ini, maka menurut kontraksi Lorentz, L aksen itu sama dengan L0 kali akar 1 minus V per C dikuadratkan. Ya. Nah, ini kalau kita misalkan ini dikalikan dengan alasnya, ini juga dikalikan dengan alasnya, maka ini menjadi A. Aksen sama dengan A0 kali akar 1 minus V per C dikuadratkan. A aksennya itu 1,8 atau ini 9/5 sama dengan 9/4 kali akar 3 kali akar 1 minus V per C dikuadratkan. Ya. Nah, sekarang kita teruskan, kita pindahkan, maka kita akan memperoleh ini 9-nya kita coret, ini kita coret, ya. Maka kita akan memperoleh 4/5 sama dengan akar 3 kali akar 1 minus V per C dikuadratkan. Kalau ini kita kuadratkan dua-duanya, kedua ruasnya, maka kita akan memperoleh 16/25 kali 3 sama dengan 3 kali 1 minus V per C dikuadratkan. Maka ini 16/75 sama dengan 1 minus V per C dikuadratkan. Ya, berarti V per C dikuadratkan sama dengan 1 minus 16/75. Ini hasilnya 75/75, 75 kurangi 16, ini hasilnya 59 ya, per 75. Ini adalah V per C kuadrat. Maka V-nya adalah kalau kita hitung, ini kira-kira hasilnya 0,95. Ya. 0,94. Ya. Maka V-nya, nah, kalau saya ubah lagi sekarang ini, maka V per C-nya, kalau kita akarkan, ini sama dengan akar 0,94. Ya, sebetulnya ini kira-kira 0,97. Berarti V-nya sama dengan 0,97 C. Ya, yang paling dekat adalah ini, 0,95. Ya. Oke, kita teruskan. Jarak sumbu kedua roda depan terhadap kedua sumbu roda belakang sebuah truk yang bermasa 3.000 kg adalah 3 meter. Ya. Pusat massa terletak 2 meter di belakang roda muka. Jadi kalau ini ada roda, gitu. Kemudian ini
itu jaraknya 3 meter, pusat massa 2 meter, berarti di sini. Maka ini W-nya akan ada di sini. Ya. Beban yang dipikul oleh kedua roda depan truk tersebut, ini roda depan, ya, ini belakang. Ya. Nah, sekarang kita lihat berapa beban yang dipikul oleh roda depan ini. Ini WD, ini W. Nah, kita hitung sekarang karena ini dalam kondisi kesetimbangan, maka kita bisa menghitung kesetimbangan rotasi terhadap roda belakang ini. Jadi sigma torsi terhadap belakang itu harus sama dengan 0. Torsinya mana saja? Torsinya yang ini dengan yang ini. Ini misalnya saya anggap positif, yang ini saya anggap negatif torsinya. Maka W dikalikan 1 ya, dikurangi WD dikalikan 3 sama dengan 0. Maka 3W depan sama dengan W. Maka W depan atau beban yang ditanggung oleh roda depan adalah W per 3. W-nya adalah 3.000 atau 3.000 dikalikan 10 dibagi 3. Maka hasilnya 10.000 Newton. Atau dengan kata lain ini 10 kN. Ya. Ini misalnya begitu. Berikutnya. Sebuah pegas dengan tetapan pegas K1 dihubungkan dengan balok dan diberi simpangan awal A, sehingga berosilasi pada bidang datar. Akibat gesekan antara balok dan bidang datar, pegas kehilangan 1/4 energi mekaniknya untuk setiap periode osilasi. Ya. Sesaat setelah menyelesaikan 3 kali osilasi, simpangan maksimum pegas adalah, hitung secara sederhana begini, asalnya ya simpangannya itu ada Y-nya kan sama dengan A. Nah, maka energi mekaniknya itu sama dengan setengah KA kuadrat. Nah, pegas kehilangan 1/4 energi mekaniknya. Maka setelah kedua, ya, ini awal. Setelah osilasi ke-1, ini awal. Nah, setelah osilasi ke-1, ya, dia akan 1/4, maka energi mekaniknya sama dengan dikali kehilangan 1/4, tinggal 3/4-nya, berarti 3/4 kali setengah kali KA kuadrat. Maka ini tinggal 3/8 KA kuadrat. Ya. Nah, sesudah yang berikutnya, ya kalau ini akhir ke-1 dia tinggal 1/8. Akhir kedua, ya, ini tinggal 3/4 kali 3/8 ya, KA kuadrat. Ini sama dengan 9/32 KA kuadrat. Akhir ketiga, ya, tinggal 1/4 lagi, kehilangan 1/4 lagi. Berarti dengan 9/32 kali KA kuadrat. Ya, nah ini artinya
energi mekanik yang terakhir ini kan sama dengan setengah KY kuadrat. Maka ini sama dengan 3/4 kali 9 per 32 kali KA kuadrat. Ya, ini setengahnya dicoret dengan ini jadi 3/2. K-nya juga dicoret, ini dicoret. Maka Y kuadrat sama dengan 3/2 kali 9 per 32 dikalikan K kalikan A kuadrat. Maka Y kuadratnya, Y-nya itu sama dengan akar 3 kali 9 per 64. Ya, akar 9 itu 3, akar 3 per akar 64, 8. Jadi 3/8 kali akar 3A. Nah, gitu. Oke, kita teruskan. Sebuah balok bermasa M terletak pada sebuah meja. Balok tersebut didorong oleh sebuah pegas, ya, yang sebelumnya memendek sebesar, misalkan gini, ini gambarnya gitu, ya, ini pegas, baloknya seperti itu. Nah, dia memendek ini X. Ya, memiliki konstanta pegas X. Salah satu ujungnya terikat pada sebuah dinding. Jika balok bergeser sejauh D, ya, D itu bisa di sini, ya, anggaplah supaya gambarnya jelas. Ini D, ya, ini katakanlah ini dari kesetimbangan, dia bergeser sejauh D dari sini. Maka, ya, di sini. Energi mekanik sistem kekal, ini betul. Ya, perubahan energi potensial pegas sama dengan setengah kx kuadrat. Perubahan energi potensial delta EP itu sama dengan setengah k kali delta x dikuadratkan. Nah, sehingga kalau perubahannya posisi akhirnya D, posisi awalnya X, ini setengah K kali D minus X dikuadratkan. Jadi yang ini salah. Kalau pilihannya seperti ini, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, dan lain-lain, duanya salah, satunya benar, pasti pilihannya adalah 1, 3. Yang ini. Ya. Nah, kecepatan balok ketika meninggalkan pegas, ya, kita bisa hitung dari energi kinetik. Energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat, ya. Sedangkan energi kinetiknya sama dengan energi potensial pegas. Ini adalah setengah kx kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, ininya setengahnya coret. Ya, maka kita akan menghitung berapakah kalau ketika meninggalkan pegas itu ini juga harusnya K per M, ya. Nah, jadi V-nya sama dengan X akar K per M. Ini kebalik. Ya. V pilihannya 1, 3. Oke. Terus ya. Sebuah semprotan nyamuk tersusun atas pipa vertikal yang tercelup dalam cairan anti nyamuk massa jenis Herop. Pipa horizontal yang terhubung dengan piston panjang. Panjang bagian pipa vertikal yang berada di atas cairan adalah L dengan luas penampang A. Dibutuhkan kecepatan minimum aliran udara yang keluar pada pipa horizontal sebesar V agar cairan nyamuk dapat keluar dari pipa vertikal. Ya. Jika penyemprot rusak dan kecepatan aliran udara yang keluar berubah menjadi V aksen sama dengan 0,6 V, maka cairan
yang masih bisa digunakan harus memiliki massa jenis Rho aksen sebesar berapa perbandingannya terhadap Rho. Ya. Ini kita gunakan persamaan Bernoulli. Ya, pada persamaan Bernoulli itu kan ini Rho GH ditambah setengah Rho V kuadrat ya ditambah P sama dengan konstan. Ya. Nah, karena yang sekarang yang berubah A-nya yang berubah adalah kecepatannya, maka nilainya harus sama. Kita lihat yang ada faktor kecepatannya adalah ini. Nilai setengah Rho V kuadrat ini nilainya ya itu harus konstan. Ya. Nah, konstannya ya setengah Rho V kuadrat ini. Sehingga kalau setengah Rho aksen V aksen kuadrat itu nilainya harus sama dengan setengah Rho V kuadrat. Ya, setengahnya saya coret. Nah, sekarang Rho aksennya ditanyakan Rho aksennya. Rho aksen dikalikan V aksen ini 0,6 V dikuadratkan sama dengan Rho kali V kuadrat. Ya, ini Rho aksen sama dengan kali 0,36 V kuadrat sama dengan Rho kali V kuadrat. Ini V kuadratnya kita coret. Ya, maka Rho aksennya adalah sama dengan 1/0,36 Rho. Ya, maka jawaban yang benar adalah ini. Soal berikutnya. Percobaan interferensi yang digunakan cahaya dengan panjang gelombang 400 nanometer. Jarak antara dua celah adalah 2,5 mikrometer. Pernyataan-pernyataan yang benar di bawah ini adalah frekuensi cahaya yang digunakan 7,7 kali 10 pangkat 14 Hz. Perbandingan jarak antara dua pita yang berurutan dengan jarak celah dan layar 0,016. Jarak antara dua pita terang berurutan jika layar menjauhi celah. Intensitas semua pita terang sama. Yang jelas ini tidak mungkin sama. Artinya ini ya dengan ini itu pasti salah. Ya. Nah, jarak antara dua pita terang berurutan membesar jika layar digeser menjauhi celah. Ya. Nah, ini kan D kali Y per L sama dengan gitu. Ya. Nah, sekarang jarak dua pita jika ya, yang ini juga benar ya. Y-nya akan membesar jika L-nya membesar. Ini benar. Perbandingan jarak antara dua pita berurutan dengan jarak antar celah. Nah, jarak antara celah itu 2,25 mikrometer. Berarti D-nya ya, kita lihat lambda-nya 400 nanometer. Ini berarti 4 kali 10 pangkat minus 7 meter. Kemudian D-nya ya, 25 mikrometer. Artinya ini sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 6 meter. Ya. Frekuensi cahaya berarti yang ditanya adalah kita cari dulu frekuensinya. Ya, diketahui lambdanya kan, lambda 400 nanometer.
Maka frekuensinya F itu sama dengan C per lambda. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda. 4 kali 10 pangkat minus 7. Ini 0,75 kali 10 pangkat 15. Ya, berarti kira-kira 7,5 kali 10 pangkat 14 Hertz. Ya, ya kira-kira mendekati. Jadi ini benar. Ya, jadi pilihannya sekarang. Nah, perbandingan jarak antara dua pita berurutan. Ya, sekarang perbandingan jarak antara dua pita berurutan dengan jarak antar celah. Jarak antar celah itu D. Ya. Berarti delta Y kan itu sama dengan L per D kali lambda. Ya. Nah, D-nya delta Y-nya sama dengan L-nya ya. Ini delta Y kali D sama dengan yang benar itu adalah perbandingan antara delta Y dengan L-nya. Ya. Itu sama dengan D kali lambda yang bisa dihitung. Lambda per D. Ini sama dengan lambdanya 4 kali 10 pangkat minus 7. Ya. Kemudian D-nya 25. Ya. Ini jadi kalau ini kita kalikan 4, ini 16 per 100 kali 10 pangkat minus 1. Jadi ini 0,016. Itu perbandingan antara jarak antara dua celah ya, dengan layar. Ya. Nilainya 0,016. Berarti ini benar. Ya, berarti jawabannya 1, 2, 3. Nah, sebuah mesin color clear menyerap 1250 Joule dari reservoir yang temperaturnya 327 derajat Celcius. Ya, berarti T1-nya sama dengan 327 derajat Celcius. Ya, sama dengan tambah 273 sama dengan 600 Kelvin. Ya. Ini Q-nya, Q1-nya 1250 Joule. Dalam setiap siklusnya, kalor sebesar 700 Joule dilepaskan. Berarti Q2 sama dengan 700 Joule. Pada temperatur T2-nya 27 derajat Celcius. T2-nya sama dengan 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius. Maka ini hasilnya ditambah 273 jadi 300 Kelvin. Maka nilai efisiensi mesin Carnot yang bekerja pada reservoir yang sama adalah
mesin Carnot ya. Ini tadi mesin real yang Q1 Q2-nya. Kalau mesin Carnot hitungnya pakai T1 saja. Berarti sama dengan 1 minus T2 per T1 dikalikan 100%. Maka ini hasilnya 1 minus 300 per 600 kali 100%. Ini sama dengan 50%. Ya, kalau maka ini ambil adalah yang terdekat ini. Ya, kalau kita ngitung pakai yang ini, eta itu sama dengan 1 minus Q2 per Q1. Ini hasilnya 1 minus 700 per 1250. Ini adalah mesin realnya. Ya, maka ini 550 per 1250. Ya, hasilnya itu ya kira-kira kalau kita kalikan ini dengan 8, ini 8 per 8, ini 4.400 per 10.000. Jadi ini 44%. Ya, ini adalah efisiensi mesin real. Ini yang ini mesin real. Yang ini adalah mesin Carnot. Ya. Sekarang. Sebuah batu dilempar ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Posisi batu setiap saat ditunjukkan pada gambar. Pernyataan yang benar adalah ini ketinggian. Ya, ketinggian, kemudian sesudah 5 detik dia ke bawah. Nah, posisi batu setiap saat ditunjukkan pada itu. Kecepatan awal batu. Ya. Sekarang kita lihat ketinggian maksimumnya adalah 25. Berarti H itu ya, ini 25. Kita bisa ngitung H sama dengan ya setengah ketika sampai di 25 ini waktunya kan di sini 2,5 detik. Berarti VT sama dengan V0 minus GT. Ya, VT-nya 0, V0 minus 10 kali 2,5. Berarti V0-nya sama dengan 25 meter per sekon. Jadi yang di sini langsung betul yang ini. Ya, nggak usah dicari kecepatan batu ketika T 4 detik ya. Kalian tinggal masukkan ke dalam sini. Tapi harus dicari dulu kecepatan awalnya berapa. Ya. Kalau jarak tempuh batu adalah 0 ya. Tidak 0 karena dia ke atas kemudian ke bawah. Yang 0 adalah perpindahan. Ya. Kalau perpindahan itu sama dengan 0. Ya. Oke, anak sekalian, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan sambung kembali. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.